Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Zabina Kanafila dengan nomor NIM 032 dari kelas 2024A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menafsirkan kesan indrawi untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. Nah, Robbins menjelaskan bahwa persepsi itu dipengaruhi oleh tiga komponen. Yang pertama yaitu faktor pengamat, lalu yang kedua yaitu faktor situasi, dan yang ketiga yaitu faktor sasaran. Nah, di faktor pengamat ini dipengaruhi oleh sifat, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Contoh, manajer yang percaya karyawan muda kurang disiplin akan lebih mudah melihat keterlambatan sebagai bukti ketidakdisiplinan. Artinya, persepsi dipengaruhi oleh karakter orang yang menilai. Lalu yang kedua yaitu faktor situasi. Nah, konteks ini di mana pengamatan terjadi mempengaruhi interpretasi. Faktor ini dipengaruhi oleh waktu, pengaturan kerja, dan pengaturan sosial. Contoh, jika karyawan berbicara keras di ruang rapat formal, maka dianggap tidak sopan, tetapi di acara santai itu dianggap hal yang biasa. Nah, perilaku yang sama bisa dipersepsikan berbeda tergantung situasinya. Lalu yang ketiga yaitu faktor sasaran. Faktor sasaran ini dipengaruhi oleh kebauran, gerakan, kedengaran, ukuran, latar belakang, dan kedekatan, serta kesamaan. Sebagai contoh, karyawan yang berpakaian sangat mencolok lebih diperhatikan dibanding yang berpakaian biasa. Nah, target yang menonjol lebih mudah membentuk suatu persepsi. Next, yang selanjutnya yaitu apa sih itu teori atribusi? Teori atribusi itu yang menjelaskan bagaimana kita menentukan apakah perilaku seseorang itu disebabkan oleh faktor internal pribadi atau dari faktor eksternal situasional. Nah, faktor ada tiga faktor yang menentukan apakah perilaku itu internal atau eksternal. Yang pertama yaitu kekhususan. Apakah orang tersebut berperilaku seperti itu hanya dalam situasi tertentu atau di semua situasi? Nah, tinggi hanya terjadi pada situasi tertentu, maka kemungkinan itu eksternal. Rendah jika terjadi di banyak situasi. Nah, kemungkinan itu faktor internal. Contoh, jika karyawan hanya terlambat saat hujan deras, maka itu faktor eksternal. Nah, jika selalu lambat di semua kondisi, maka itu faktor internal. Lalu yang kedua yaitu konsensus. Apakah orang lain dalam situasi yang sama juga berperilaku seperti itu? Hal ini menunjukkan tinggi apabila banyak orang melakukan hal yang sama. Itu terjadi karena faktor eksternal. Rendah jika hanya dia yang melakukan. Internal. Contoh, jika semua karyawan terlambat karena jalan ditutup, maka itu faktor eksternal. Nah, jika hanya satu orang yang terlambat, maka itu faktor internal. Lalu yang ketiga yaitu konsisten. Apakah perilaku tersebut konsisten dari waktu ke waktu? Terjadi tinggi apabila sering terjadi dan itu menunjukkan faktor internal. Rendah jika jarang terjadi, cenderung menunjukkan faktor eksternal. Contoh, jika setiap hari Senin dia terlambat, maka itu faktor internal. Nah, jika hanya pada hari ini saja, itu faktor eksternal. Next. Lalu yang pembahasan selanjutnya yaitu bias dalam keputusan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan terbaik adalah rasional.
dan membuat pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dalam batasan spesifik. Langkah model pengambilan keputusan rasional ini yang pertama, definisi masalah, lalu identifikasi kriteria keputusan, mengalokasikan bobot pada kriteria, kembangkan alternatif, evaluasi alternatif, dan pilihlah alternatif terbaik. Lalu yang kedua yaitu bias jangkar. Bias jangkar adalah kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan secara adekuat pada informasi sesudahnya. Jangkar secara luas digunakan oleh orang-orang profesi di mana keahlian persuasif penting seperti iklan, manajemen, politik, perumahan mewah, dan hukum. Kapanpun negosiasi terjadi, penjangkaran juga akan terjadi. Lalu yang ketiga yaitu bias konfirmasi. Proses pengambilan keputusan rasional mengasumsikan kita mengumpulkan informasi secara objektif. Bias konfirmasi ini mewakili sebuah kasur perspektif selektif. Kita mencari informasi yang membenarkan pilihan masa lalu kita, dan kita mengurangi informasi yang berlawanan dengannya. Kita paling rentan pada bias konfirmasi ketika kita percaya bahwa kita memiliki informasi yang baik dengan kuat berpegang pada opini kita. Lalu yang keempat yaitu bias ketersediaan. Nah, bias ketersediaan ini kecenderungan kita untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia. Contoh, beberapa mahasiswa lebih memilih makan di depot kita daripada makan di pinggir jalan yang baru buka. Karena depot kita menurut para mahasiswa tempatnya bersih dan makanannya juga enak. Sedangkan makanan pinggir jalan yang baru masih belum ada kejelasan informasinya. Lalu yang kelima yaitu eskalasi komitmen, eh, yaitu perilaku di mana individu atau organisasi terus meningkatkan investasi seperti waktu, uang, dan emosi pada proyek atau keputusan yang gagal meskipun ada bukti negatif. Contoh, para pejabat pemerintah yang tetap memilih untuk melakukan korupsi, padahal mereka tahu keputusan yang mereka buat itu salah dan merugikan negara. Tapi mereka lebih memilih untuk kepentingannya diri sendiri. Lalu, bias yang keenam yaitu kesalahan acak. Randomness error atau kesalahan acak adalah jenis kesalahan pengukuran yang terjadi secara tidak terduga, tidak konsisten, dan bervariasi dari satu pengukuran ke pengukuran berikutnya. Ketika seorang mahasiswa berpikir bahwa, oh, ini dosen akuntansi manajemen yang tidak akan meluluskan saya. Di sini dia mempercayai bahwa ia dapat memprediksikan masa depan. Hal ini berimbas terhadap keputusannya. Alhasil, ia membatalkan RPS yang hanya karena persepsinya seperti itu dan penilaian terhadap dosen tersebut menjadi buruk. Lalu yang keenam yaitu risk aversion, yaitu individu yang cenderung menghindari resiko tinggi dan lebih memprioritaskan keamanan modal dibandingkan mengejar keuntungan besar. Contoh, Bapak A memiliki sebuah restoran yang sangat ramai dikunjungi konsumen. Namun, ia tidak berani melakukan inovasi-inovasi yang baru, misalnya mengenai pembaharuan resep maupun expand. Keputusan Bapak A ini menunjukkan bahwa ia tidak berani mengambil resiko apabila inovasinya tidak diterima oleh konsumen. Lalu, yang ketujuh yaitu bias retrospeksi, yaitu bias kecenderungan untuk salah dalam mempercayai bahwa kita dapat memprediksi secara akurat. Contoh, ketika mahasiswa A mengikuti mata kuliah AKBI semester 2 dia tidak lulus. Mahasiswa ini lalu sering berkata, kenapa aku tidak lulus padahal aku sudah berjuang. Kasus bias persepsi. Di sini ada kasus mengenai perusahaan Nokia. Nah, Nokia itu dulunya adalah pimpinan global di industri ponsel.
dengan pangsa pasar yang dominan. Namun, sejak munculnya smartphone modern seperti iPhone dan perangkat Android, Nokia mulai tertinggal dalam kompetisi pasar. Alih-alih cepat beradaptasi, Nokia mempertahankan sistem operasi Symbian terlalu lama yang tidak mampu bersaing dengan iOS dan Android dalam ekosistem aplikasi dan pengalaman pengguna. Upaya Nokia beralih ke sistem lain seperti MiGo dan kemudian bermitra dengan Microsoft Windows Phone tidak berhasil menghentikan pangsa pasar. Akibatnya, pangsa pasar ponsel Nokia terus menurun dan divisi ponsel akhirnya dijual ke Microsoft setelah mengalami kerugian yang signifikan. Nah, kasus Nokia juga menjadi contoh bagaimana bias kognitif ini mempengaruhi keputusan organisasi. Bias ini disebut overconfidence bias, yaitu keyakinan bahwa posisi dominan Nokia akan bertahan dan bahwa Symbian cukup kuat untuk bersaing. Nah, lalu bias yang kedua yaitu echoing and confirmation bias. Tetap dia itu tetap terpaku pada strategi lama seperti hardware kuat as internal dan hanya mencari bukti yang mendukung strategi tersebut. Risk aversion, enggan mengambil resiko besar untuk berubah cepat ke platform lain seperti Android lebih awal. Nah, akibatnya Nokia kehilangan momentum di pasar smartphone dan akhirnya tergusur oleh kompetitor yang lebih cepat beradaptasi. Strategi pengambilan keputusan etis. Yang pertama yaitu rational decision making atau dapat disebut pengambilan keputusan rasional. Nah, model ini mengikuti 6 langkah. Yang pertama, menentukan masalah. Lalu mengidentifikasi kriteria keputusan, memberikan bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, lalu mengevaluasi alternatif, dan memilih alternatif terbaik. Nah, model ini mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi lengkap. Semua alternatif dapat diidentifikasi secara objektif. Keputusan bertujuan memaksimalkan hasil, namun dalam kenyataannya, orang jarang mengikuti mode rasional secara penuh. Banyak keputusan dibuat berdasarkan penilaian atau judgement, bukan dari model formal. Next. Lalu yang kedua yaitu bounded rationality, yaitu rasionalitas terbatas. Nah, kemampuan manusia dalam memproses informasi terbatas. Kita tidak bisa memahami seluruh informasi yang kompleks untuk menghasilkan keputusan optimal. Akibatnya, orang tidak mencari keputusan terbaik atau keputusan yang optimal, tetapi keputusan yang cukup memuaskan. Lalu yang ketiga yaitu intuition atau intuisi. Nah, intuisi ini adalah proses tidak sadar yang muncul dari pengalaman yang telah terinternalisasi. Karakteristik intuisi terjadi di luar kesadaran, penuh cepat berdasarkan pola pengalaman, mengandung unsur emosional, dan intuisi bukan berarti tidak rasional. Nah, intuisi dapat melengkapi analisis rasional, tetapi tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya dasar keputusan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.